Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus 2024. Menurut KPK, semua pihak yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkara nanti akan diminta keterangan oleh pihak KPK. Selain itu, KPK juga membuka peluang untuk memanggil Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji DPR RI. Pansus dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Sementara itu, pada tanggal 10 September 2024, KPK mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024. KPK menyatakan pengusutan ini adalah penting agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi, memberlakukan pembatasan jam malam bagi anak-anak di bawah umur. Kebijakan ini akan diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang bertujuan untuk mencegah kenakalan dan perilaku sosial menyimpang remaja. Dalam melaksanakannya, Eri pun meminta masukan dari warga terkait poin-poin yang akan dimuat dalam surat edaran jam malam remaja. Politisi PDIP menjelaskan, kebijakan ini berkaca pada pengalaman tahun 2022 saat maraknya geng motor. Pembatasan jam malam kala itu berhasil diterapkan berkat dukungan penuh dan gerakan bersama dari seluruh warga Surabaya. Eri mengatakan mekanisme pelaksanaan pembatasan jam malam ini akan melibatkan peran aktif keluarga dan pengurus RW. Setiap keluarga pun diharapkan memantau keberadaan anak-anak mereka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka wacana untuk mewajibkan pegawai swasta menggunakan transportasi umum. Wacana ini mengemuka setelah sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mewajibkan penggunaan transportasi umum bagi ASN-nya. Upaya ini pun dinilai sementara cukup berhasil setelah melonjaknya jumlah penumpang transportasi umum di Jakarta. Bisa dibuat ya biar agak ngurangin rasa macet lah. Kan sekarang di mana-mana terjadi macet karena banyaknya kendaraan bermotor yang liar gitu. Kalau menurut saya sih setuju ya, karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, pun juga mungkin untuk mengurangi polusi supaya nggak banyak yang pakai kendaraan bermotor, misalnya seperti motor pribadi atau mobil pribadi. Mungkin kalau misalnya untuk menggunakan kendaraan umum, headway per kendaraan umumnya juga bisa diperbanyak, armadanya diperbanyak supaya bisa mengangkut lebih banyak orang. Atau mungkin untuk sektor-sektor yang beberapa sektor pekerjaan itu nggak perlu diwajibkan setiap harinya WFO, jadi bisa seminggu 3 kali WFH, 2 kali WFO gitu. Saya kira sih wacananya bagus ya, tapi saya lebih pilih pakai kendaraan pribadi karena kan mobilitasnya lebih cepat gitu untuk ke kantor, dan saya juga kan antar jemput anak istri, jadi lebih gampang lah kalau untuk mobilitas. Aku setuju, tapi mungkin untuk seminggu full itu harus bertahap sih Kak, nggak langsung seminggu harus pakai transportasi umum wajib gitu, nggak. Usulan kebijakan pegawai swasta wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sempat diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kebijakan ini menurut Gubernur diutarakan oleh para pengusaha setelah kebijakan yang serupa diberlakukan kepada ASN DKI. Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan.